Shalom, selamat pagi, salam ngopi ajik bersama dengan saya pada hari Minggu yang diberkati Tuhan. Kita pagi hari ini akan berbincang-bincang tentang Injil Markus pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-12. Ayat pertama kita membacanya, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Amin. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau boleh saya menggambarkan Injil Markus pasal 2 ini yang kita sudah baca tadi, menggambarkan bagaimana gereja pada zaman sekarang ini. Gereja janganlah hanya sebuah gedung yang mungkin yang dari yang kecil sampai kepada yang mega church, ataupun sampai yang ada di mal-mal maupun di ruko-ruko. Janganlah sekedar menjadi wadah orang memuji Tuhan, orang mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak ada sesuatu hal yang berdampak bagi mereka semua. Pertumbuhan kekristenan seharusnya menjadi pertumbuhan yang betul-betul luar biasa. Pertumbuhan iman, pertumbuhan pengharapan, dan terlebih lagi pertumbuhan pada kasih-Nya. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan dalam Injil Markus pasal 2, yaitu ketika Tuhan Yesus ada di suatu tempat, dimanapun ia berada, selalu banyak orang berkerumun. Entah itu orang yang memang mempunyai kebutuhan, ada yang sakit ingin disembuhkan, ada yang lemah ingin dikuatkan, ada yang buta ingin dicelikkan, ada yang lumpuh ingin dibuat berjalan, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, ini memang suatu keadaan harus zaman sekarang terjadi juga. Yesus ada dimanapun, di gereja-gereja dia ada, di segala tempat dia ada, di persekutuan doa Tuhan Yesus pun ada. Karena kita selalu berpedoman, di mana 2 orang, 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Kehadiran Tuhan inilah yang kita yakini Tuhan ada di antara kita. Membuat kita harus mengerti keberadaan Tuhan di dalam kehidupan ini haruslah menjadi keberadaan yang sangat berarti. Keberadaan Tuhan dalam gereja pun harus juga menjadi keadaan yang sangat berarti. Janganlah sampai keadaan Yesus, keberadaan Yesus, eksistensi Yesus di dalam gereja, mereka memuji Tuhan, mereka beribadah, lalu mereka tidak menemukan Yesus. Nah, saudara-saudara,
Untuk itu, di dalam pelajaran Markus pasal 2 ini dikatakan bahwa Yesus ada di rumah, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara itu, ia memberitakan firman kepada mereka. Saudara-saudara, hal yang pertama ialah ketika kita tahu Yesus ada di dalam gereja, di dalam kehidupan orang percaya, di dalam perkumpulan orang percaya, ya, hormati kehadiran Yesus. Hargai kehadiran Yesus, kemudian ya, hargai bagaimana pemberitaan firman disampaikan. Jangan sampai pemberitaan firman ini hanya menjadi lelucon saja di dalam gereja. Kalau lelucu, enak didengar, tetapi kalau sudah belajar tentang kebenaran firman untuk orang yang mendengar melakukannya, tidak enak didengar. Nah, saudara-saudara, pertumbuhan iman yang dimulai dari firman Tuhan akan menjadi pertumbuhan iman yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena iman timbul daripada pendengaran firman Tuhan. Tetapi alangkah baiknya jika yang menyampaikan firman Tuhan bukan untuk belajar-belajaran. Bukan untuk hanya supaya mendapatkan persembahan kasih, supaya mendapatkan PK, supaya mendapatkan amplop yang berisi uang, lalu menyampaikan firman begitu saja dan Anda sendiri tidak melakukannya. Kehidupan menjadi pelaku firman sangat berbeda daripada orang yang hanya sekedar tahu dan mengerti tetapi tidak mau melakukan apa-apa. Saudara-saudara, jika Anda adalah penyampai pemberita firman Tuhan, belajarlah. Jangan Anda sering kali mengatakan, ini saya pelajari, setelah saya pelajari saya dapatkan ini. Apakah benar Anda mempelajari? Setelah saya renungkan siang malam, saya mendapatkan rema. Apakah benar Anda merenungkan siang dan malam? Tetapi yang lebih penting, apakah benar Anda melakukan firman itu sebelum Anda sampaikan? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kembali kepada gereja. Gereja di mana Yesus ada. Dia ada selalu banyak orang berkerumun mendatangi Yesus. Yang pertama, untuk mendengarkan Tuhan berfirman. Camkan, yang pertama ialah untuk mendengarkan firman Tuhan, yaitu sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Dengarkan firman, camkan firman, renungkan firman, lalu lakukanlah firman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang pertama harus kita dasari. Gereja, siapapun yang datang ke dalam rumah Tuhan, siapapun yang merindukan untuk datang pada Yesus, dengarkan firman dan lakukan. Yang kedua, gereja harus mulai membangun iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus, bukan iman kepada orang lain, bukan iman kepada siapapun, tetapi hanya kepada Yesus. Yaitu dikatakan, saudara, ada orang-orang datang membawanya kepada seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, nah saudara, karena firman disampaikan, ya saudara, lalu timbullah iman. Gereja mulai membangun iman kepada Yesus. Siapapun yang datang kepada Yesus, izinkan supaya iman mereka betul-betul iman kepada Yesus dan iman mereka mendapatkan jawaban-jawaban doa dari Tuhan Yesus. Ya saudara, 4 orang yang menggotong 1 orang lumpuh, mereka berusaha untuk bertemu Yesus. Iman mereka berjuang, iman mereka tidak dapat menerobos kerumunan orang banyak, tapi dapat menerobos hati Yesus. Iman mereka tubuh mereka tidak bisa menerobos kerumunan orang banyak, tapi iman mereka mampu membongkar atap untuk bertemu dengan Yesus. Bangunlah gereja mulai dengan iman. Bawalah jemaat untuk membangun iman kepada Yesus. Jangan karena merasa sesat, ya, lalu patah hati, patah semangat di tengah jalan untuk tidak datang pada Yesus. Tapi punyalah mulai menerobos iman. Mempunyai terobosan iman yang luar biasa untuk datang kepada Yesus.
Kalau kita mempunyai terobosan iman yang luar biasa, saya percaya kita akan memperoleh sesuatu yang ajaib dari Tuhan. Yang ketiga, gereja mulai menata pengharapan. Saudara-saudara, ketika mereka menurunkan orang lumpuh itu di hadapan Yesus, saudara-saudara, mereka punya pengharapan. Apakah Yesus mengerti kebutuhan mereka? Mereka punya pengharapan, apakah Yesus tahu mengapa mereka melakukan demikian? Apakah Yesus paham mengapa mereka melakukan dan menurunkan orang lumpuh? Ya, apakah Yesus mengerti akan usaha mereka? Dan ternyata pengharapan mereka dijawab oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengerti segala pengharapan orang percaya. Tuhan Yesus mengerti segala pengharapan dari iman orang yang mengasihinya. Lalu apa terjadi? Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, ya, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah saudara, dosamu sudah diampuni. Artinya, ada kebutuhan yang lebih mendalam yang ia harus lakukan di hadapan Yesus, yaitu pengampunan dosa. Ada kebutuhan ya yang lebih besar daripada kelumpuhannya, yaitu pengampunan dosa. Nah saudara-saudara, diberi iman, diberi pengharapan untuk datang kepada Yesus, saya yakin akan tumbuh suatu hal yang luar biasa. Dari pengharapan itu, mereka datang kepada Yesus. Dari pengharapan itu, mereka memperoleh hasil yang sangat menggembirakan. Orang lumpuh itu disembuhkan. Nah, saudara, orang lumpuh itu disembuhkan. Termasuk 4 orang ini, walaupun mereka tidak lumpuh, iman mereka dipulihkan, pengharapan mereka disembuhkan. Iman 4 orang ini juga dilihat oleh Yesus. Mereka diberi pengharapan yang luar biasa, supaya mereka melihat perbuatan mereka menolong temannya atau mungkin menolong saudaranya yang lumpuh ini. Mereka mengalami juga sukacita. Saudara-saudara, 4 orang ini juga memiliki pengampunan dosa dari Tuhan Yesus. Suatu hal yang tidak sia-sia mereka sudah lakukan untuk datang kepada Yesus. Saudara-saudara, yang ketiga, gereja harus mulai memupuk kasih. Kasih kepada siapapun, kasih kepada saudara-saudara seiman, kasih kepada jemaat, kasih kepada siapapun yang ada dalam gereja. Juga melakukan kasih terhadap di lingkungan luar gereja. Saudara-saudara, mengapa? Tapi pupuklah dahulu kasih di dalam gereja. Di dalam rumah di mana Yesus ada. Saudara-saudara, di dalam rumah ketika Yesus menyampaikan firman. Di dalam rumah ketika orang banyak berkumpul. Di dalam rumah ketika ada orang lumpuh disembuhkan. Di dalam rumah ketika ada 4 orang di atap rumah menurunkan orang lumpuh itu. Ada juga, saudara-saudara, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Saudara, di antara banyak orang yang berkebutuhan pada Yesus, ada juga mereka yang iri hati. Ada juga jemaat yang mempunyai kedengkian. Ada juga tubuh Kristus yang memiliki salah paham, ketidakmengertian akan firman Tuhan, ketidakmengertian akan jati diri Yesus, ketidakmengertian akan iman pada Yesus, ketidakmengertian akan pengharapan pada Yesus, ketidakmengertian akan kasih dari Yesus. Saudara-saudara, tetapi Yesus paham, Yesus mengerti apa yang dipikirkan dalam hati dan pikiran mereka. Lalu Tuhan mengatakan, mana lebih mudah, mengampuni dosa atau mengatakan pada orang itu sembuh? Saudara, bagi Yesus dua-duanya bisa dilakukan dengan suatu perkara yang ajaib. Tapi bagi orang yang hatinya dengki, orang yang hatinya iri, orang yang hatinya diisi tidak ada kasih, melakukan apa saja pasti sulit. Melakukan apa saja untuk memuliakan Tuhan pasti sulit. Tetapi melakukan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri, segala cara apapun akan dilakukannya. Segala cara apapun akan dilakukannya. Nah saudara-saudara, sebab itu gereja harus mulai memupuk kasih.
Tidak memandang siapapun, mereka harus datang pada Yesus. Tidak memandang pakaian siapapun, mereka juga harus datang kepada Yesus. Tidak memandang kekayaan orang kaya atau orang yang sederhana, mereka juga semua harus datang kepada Yesus dengan kasih. Jangan menghalangi. Kalau Tuhan mengatakan, dia sudah saya ampuni, biarkan Tuhan mengampuni dan izinkan, relakan hatimu juga mengampuni. Jangan sampai Tuhan mengampuni, kita masih belum mengampuni. Apakah kita melebihi Tuhan? Jangan sampai Tuhan mengatakan sembuh, lalu kita menanam kepahitan kepada orang lain. Apakah kita melebihi Tuhan? Nah, saudara-saudara, ingat, seperti saya katakan dahulu, tidaklah mudah menjadi Tuhan. Nah, saudara-saudara, untuk itu, untuk gereja memberitakan firman, untuk gereja membangun iman, untuk gereja menata pengharapan, untuk gereja mulai memupuk kasih, harus, yaitu ada waktu untuk semua orang ya yang memerlukan siapapun yang datang pada Yesus. Gereja harus mulai ada waktu. Harus menjadi gereja yang terbuka, yang tidak diikat dengan waktu. Jam berapapun, kita harus bersedia membantu. Gereja bukan kantor, gereja bukan pabrik. Pada waktu jam istirahat, lalu ketika ada jemaat datang, gereja tidak melayani. Jangan. Pada waktu jam kantor, layani dengan baik. Pada waktu jam istirahat, ketika ada yang datang, layanilah. Jangan kita berkata, wah, maaf, full time lagi, istirahat, tunggu ya. Jangan ada kata tunggu pada waktu melayani jemaat. Layanilah mereka dengan iman, pengharapan, dan kasih yang sudah Tuhan ajarkan melalui pemberitaan firman Tuhan. Maaf, tubuh Kristus harus ada, disediakan waktu mulai dari gereja. Ada waktu untuk semua orang yang memerlukan siapapun yang datang kepada Yesus. Ada keterbukaan bagi siapapun yang datang kepada Yesus. Ada konseling, ada doa sepakat, ada doa syafaat, ada doa dan jawaban yang harus diberikan kepada jemaat. Mulai dari gereja. Saudara-saudara, supaya apa? Supaya setiap jemaat yang mengalami masalah, dia datang pada Yesus. Setiap orang yang mempunyai keluhan, dia datang konseling pada Yesus melalui gereja. Setiap orang yang memikul beban beratnya, datang pada Yesus. Melalui siapa? Melalui gereja. Sebab itu, hamba-hamba Tuhan yang ada dalam gereja, marilah. Ada waktu dan ada keterbukaan bagi siapapun saja. Jangan ada motivasi seperti ahli Taurat yang memikirkan sesuatu yang tidak baik. Lalu implikasinya kepada mereka juga tidak baik. Nah, saudara, yang ketiga, supaya gereja memiliki firman, memiliki iman, memiliki pengharapan, memiliki kasih, jangan ada birokrasi yang terlalu berbelit-belit. Sekarang banyak sekali, saudara-saudara, untuk datang kepada gembala sidang. Orang banyak berkata, melalui saya saja. Gembala tidak mau ditemui, padahal gembalanya mempunyai keterbukaan hati. Melalui saya saja, nanti saya sampaikan. Terlalu banyak birokrasi. Ingat, minyak urapan ada pada gembala dari ujung kepala sampai seluruh tubuhnya. Mereka diurapi Tuhan. Jangan halangi siapapun untuk mereka datang kepada pemimpin gereja. Sebab saudara, supaya tidak ada birokrasi, biarkan seperti mereka datang kepada Yesus. Baik melalui pintu, baik masuk melalui jendela, baik menuruni anak tangga maupun atap rumah. Mereka boleh datang pada Yesus untuk mengalami mujizat. Jangan halangi dengan birokrasi. Engkau bukan Tuhan. Engkau bukan sesuatu. Atau engkau bukan siapapun yang punya hak itu untuk menghalangi mereka datang pada Yesus. Pada saat engkau menyampaikan firman, engkau mengatakan siapapun boleh datang pada Yesus. Tapi pada saat dalam gereja, mulailah birokrasi terjadi. Saudara-saudara, marilah kita welcome pada siapapun yang datang pada Yesus. Entah itu melalui gembala, entah itu melalui pemimpin gereja. Biarkan mereka datang pada Yesus.
Dan untuk pemimpin gereja, sediakan waktu dan keterbukaan bagi jemaat. Siapapun yang mereka datang, mereka ingin ditumpangi tangan, didoakan oleh engkau, doakan. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan itu. Lalu, yang terakhir, untuk gereja mempunyai firman, untuk gereja mempunyai iman, untuk gereja memiliki pengharapan, untuk gereja memiliki kasih. Yang terakhir, ya, memuliakan Tuhan. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Semua takjub, lalu memuliakan Allah. Saudara-saudara, apakah kau rindu pada setiap hari atau mungkin setiap minggu ketika ada jemaat, ada yang disembuhkan, gereja ada mukjizat setiap hari, gereja ada mukjizat setiap ibadah? Saya yakin jemaat dan gereja akan bertumbuh pesat. Kenapa? Karena mereka mampu memuliakan Allah. Dan gereja bisa terjadi seperti demikian jika ada firman, jika ada iman, jika ada pengharapan, jika ada kasih, ada keterbukaan, ada waktu, dan tidak ada birokrasi yang jelemit, tidak ada birokrasi yang terlalu menghalang-halangi. Saya yakin mujizat Tuhan akan terjadi. Mereka semua akan memuliakan Allah. Lalu akan terjadi nas Alkitab ini, yang ini belum pernah kita lihat. Sesuatu keajaiban terjadi dalam sebuah gereja. Gereja manapun akan terjadi yang begini belum pernah kita lihat. Kenapa? Kehadiran Tuhan dalam gereja akan ada mujizat. Kehadiran Tuhan dalam gereja akan menjawab iman mereka. Kehadiran Tuhan dalam gereja akan menjawab pengharapan mereka. Kehadiran Tuhan dalam gereja akan memupuk kasih kepada jemaat. Dan terjadilah mujizat. Singkirkan hati kita yang iri, singkirkan hati kita yang penuh motivasi diri sendiri. Bangkitkan gereja, bangkitkan jemaat Tuhan, bangkitkan hidup yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena dengan demikian, kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Yaitu Yesus hadir, Yesus mengadakan mujizat, Yesus akan mengadakan pemulihan pada masa-masa ini. Dan semua orang akan melihat Yesus. Semua orang akan memandang Yesus. Semua orang akan melihat keajaiban yang Tuhan Yesus buat. Dan saya percaya hari ini akan terjadi mujizat. Dan jika kita merasa dihalang-halangi, dan jika kita merasa tersingkirkan, datanglah sendiri pada Yesus. Yesus akan selalu peduli padamu. Dia akan melihat iman, dia akan melihat pengharapan, dia akan menumbuhkan kasih dalam hidupmu. Karena engkau sudah mendengarkan firman. Dari firman akan timbul iman. Dari iman akan timbul pengharapan. Dari iman dan pengharapan akan tumbuh tunas-tunas kasih yang akan berkembang menjadi pohon yang berbuah dan memuliakan Tuhan. Mari saudara-saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya gerejamu akan menjadi gereja yang bisa memuliakan Tuhan. Menjadi gereja yang ada Tuhan di dalamnya. Menjadi gereja yang di mana orang takjub memuliakan Tuhan. Menjadi gereja di mana Tuhan membangkitkan iman. Di mana Tuhan menaburkan firman. Sehingga ada tumbuh iman dan pengharapan. Dan ada tunas-tunas kasih. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami semua akan melihat Tuhan. Kami jika sakit disembuhkan. Jika kami lemah akan menjadi kuat. Jika kami mengalami masalah akan Tuhan selesaikan. Dan kami percaya iman pengharapan kasih kami. Karena firman kami tujukan hanya pada Yesus. Berkati gereja-gerejamu Tuhan. Berkati persekutuan doa. Berkati semua kumpulan orang percaya dimanapun berada. Di kota kecil, di desa, semuanya Tuhan tolong. Tuhan, kami percaya mereka akan diberkati Tuhan. Tumbuhkan melalui masa pandemi ini. Gereja akan menjadi pusat kehidupan. Menjadi pusat kesembuhan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati gembala-gembala. Berkati para pemimpin gereja. Berkati para pemimpin persekutuan doa. Supaya mereka tercelik dari merekalah yang ada memiliki Yesus. Ada sumber pengharapan kepada dunia. Supaya dunia melihat Yesus, melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kesulitan ini Tuhan. Dan kami percaya kami semua akan bisa memuliakan Tuhan. Bukan hanya kami saja yang memuliakan Tuhan, tapi seluruh orang yang ada
memandang keajaiban Tuhan akan juga memuliakan Tuhan. Dan bahkan juga menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Berkati kami hari ini. Haleluya. Amin. Saya percaya engkau diberkati Tuhan. Saya percaya kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Salam ngopi ajaib bersama dengan saya. Selalu ngobrol pagi sama Yesus.